Lagi di channel gue, di channel Tito APR. Oke, di kali ini kita lagi ada di kunjungan salah satu project rumah industrial lagi yang kita kerjain. Nah, sekarang posisinya itu areanya itu ada di daerah daerah rumah padat penduduk juga di daerah Ulu Jami, Jakarta Selatan. Nah, kita sekarang datang ke sini mau cek beberapa progres yang lagi dikerjain sama kita sekarang. Penasaran seperti apa? Kita langsung masuk ke dalam. Nah, di sini ini lagi ada pengerjaan untuk rumah industrial yang kita lihat. Nah, kondisinya sekarang itu adalah rumahnya itu kondisinya di daerah gang itu, tapi kanan kiri rumah ini itu tadinya kontrakan. Nah, tanahnya ini sama ownernya itu dibeli untuk di bagian tengah. Jadi tadinya ini semua kontrakan nih, berjejer 3 rumah itu berjejer dan akhirnya dibeli oleh pemilik rumahnya. Tadinya kontrakan, sekarang dibeli tanahnya untuk dijadikan rumah tinggal kayak gitu. Nah, jadi ini progresnya, kita lagi kejarin proses si tampak depan. Nah, kalau kita lihat dari gambar ini, nanti di sini adalah area carport. Nah, area carport. Sekarang kita lagi ngejarin progres untuk tampak depan gitu. Jadi nanti detailnya akan seperti apa, layoutnya akan gue kasih lihat secara detail. Nah, kalau misalnya kita mau bahas detail dari tanah ini, kita elevasinya naik kurang lebih 60-80 cm karena mencegah di daerah sini resapannya kurang. Karena resapannya kurang dan kita antisipasi banjir nanti di kemudian hari, makanya elevasinya kita naikin 60-80 cm. Makanya nanti kalau kita lihat di depan itu ada main entrance, itu kita buatin tangga untuk masuk ke dalam bagian rumah. Kita masuk ke dalam bagian rumah. Nah, ini yang tadi dibilang elevasinya naik 60-80 cm. Nah, ini nanti di sini itu akan ada pintu gendong beserta ininya, jendelanya, pintu dan jendela. Tingginya kurang lebih 2 meter 40 cm di sini. Nah, terus di sini ruang tamu ini, di sini akan ada jendela besar. Nah, kita di sini bikin jendela besar. Jendelanya itu nanti kita buat jendela ornamen ala-ala industrial di sini. Ini akan ada jendela ornamen di sini menggunakan aluminium. Nah, nanti karena ini kita berbatasan langsung dengan kontrakan sebelah, jadi ini dindingnya akan kita tinggikan. Memang ada beberapa jarak yang dari sertifikat tanah itu bukan milik kita, makanya kita akan tinggikan untuk badan bangunan di rumah ini kayak gitu. Nah, ini kita mau ngecek ukurannya. Di sini itu tinggi bangunannya itu kalau kita lihat dari bawah, nah, kurang lebih tinggi bangunannya itu di sini 4,1 meter. Nah, jadi tinggi dari lantai nanti sampai ke plafon itu 4 meteran. Nah, kalau misalnya untuk lebar ruang tamu ini kurang lebih ini 2 meter kali 2 meter kali 2,8. Jadi nggak begitu besar sih untuk ruang tamu di sini. Jadi memang konsepnya ini, rumah ini kan rumah tanahnya nggak begitu besar, jadi ruang tamunya pun memang lebih dibikin seefisien mungkin. Nanti di sini ruang tamu dan juga ruang keluarga. Jadi kita masuk ke area dapur. Nah, di area sana ini kita lagi ada proses pembuatan dak dapur. Ini juga dak dapurnya nanti kita buat temanya industrial. Ini di sini kita expose semua untuk masalah countertop table-nya. Tapi nanti kita untuk top table-nya kita mau coba pasangin di sini ada granit kayak gitu. Nah, nanti di sini ada tangga untuk akses lantai 1 ke lantai 2 karena di sini konsepnya rumah tumbuh. Dalam arti untuk tahapan atap itu sekarang kondisinya itu sudah didak semua. Jadi nantinya untuk kita udah ada desainnya untuk ke lantai 2, cuman di sini pembangunannya bertahap. Dalam arti bertahap, di sini kita udah bikin semua pondasinya untuk lantai 2, desainnya juga udah ada, konstruksinya kita udah persiapin untuk lantai 2, untuk nanti tinggal nyambung aja. Nah, nanti di sini akan ada bar, dan di sini ada kitchennya. Nah, kita lihat lagi di sini kamar utama.
Nah, kamar utama ini juga ukurannya juga nggak begitu besar. Di sini kalau kita lihat kamarnya 2,7 meter dikali 2,8 meter. Jadi cukup untuk sebuah kamar ya. Jadi kalau misalnya nanti nextnya ownernya mau buat mezanin pun di sini bisa, karena di sini untuk ketinggian bangunan ini udah 4 meter gitu. Di sini kita buatin jendela untuk sirkulasi cahaya juga. Terus kalau kita lihat di sini ada toilet. Jadi nanti toiletnya itu di dalamnya ada wastafel, klosetnya kloset jongkok karena permintaan ownernya, dan di sini nanti akan ada shower. Nah, untuk di kamar bagian depan ini kamar anak. Kamar anak itu nanti di sini ada jendela juga, ada 2 jendela besar untuk cahaya juga untuk bisa masuk. Nah, kalau kita lihat nanti di sini, nah ini kita sengaja nih untuk dinding-dinding beton yang untuk konstruksi awal ini kita buatnya besar-besar, karena kenapa? Persiapan untuk lantai 2 pertama, dan kita mau nonjolin si beton expose ini di sini. Nah, nanti semua bagian rumah ini akan di finishing semuanya ACEN expose. Nah, terus untuk detail-detail seperti apa namanya plafon, nanti plafon itu kita buatnya semua sengaja nggak ada yang di plafon. Jadi karena ini kemarin kita pakainya bondek semua, nanti bondeknya ini kita cuman finishing cat doang gitu. Nanti looknya akan seperti apa nanti kita lihat. Dan nanti kabel-kabelnya di sini, ini kabel-kabel di sini juga apa namanya kabel expose semua di sini untuk saklarnya dan lain-lain, itu semuanya akan kita expose. Nah, kita lihat ke area belakang. Sorry emang. Nah, ini kita lihat ke area belakang. Nah, karena di perizinan kalau kita membangun sebuah bangunan, di perizinan ini kita nggak bisa bangun keseluruhan itu jadi bagian luas bangunan. Jadi untuk di area sini nanti ini akan jadi penghijauan. Nanti untuk bawahnya ini kita akan kasih split semua. Nah, di sini juga apa namanya kita ada satu case kendala. Jadi di area belakang rumah ini ternyata dia ada gorong-gorong. Jadi ada gorong-gorong di bawah ini. Jadi got ini dari rumah belakang sampai ke bangunan paling depan tetangga itu, ini di sini satu jalur. Jadi kita di sini buatin box control sehingga nanti bisa apa namanya sirkulasi air dari sana, dari belakang sampai ke depan itu nanti jalurnya dari sini semua. Jadi ini kita buatin box control daerah sini. Nah, jadi di sini juga sama, sebidang semua tanahnya itu kita nggak bangun full, karena kenapa? Yaitu di dalam perizinan kita ada standarisasi dari tanah yang kita miliki dan efektivitas bangunan yang boleh dibangun itu berapa, itu ada peraturannya. Nah, jadi nanti di sini dia ada lorong. Kalau kita bisa lihat masuk sini, nah ini ada lorong, dan ini semua dinding betonnya kita ekspos semua nih nanti di sini. Jadi di sini ada lorong, ini juga bisa buat nanti tanaman-tanaman di sini, dan ya untuk finishing di daerah sini juga nantinya lebih mudah kalau misalnya kita karena ini kan bersebelahan sama tetangga, jadi kita harus kasih spare jarak untuk mempermudah nantinya untuk bagian finishing, karena ini semuanya dindingnya itu nanti akan kita expose kayak gitu. Nah, nanti kalau misalnya kita lihat di dinding sini, ini juga sama. Untuk finishing bawahnya ini kita akan kasih batu split semua. Karena kan di sini gimana caranya looknya itu kita tampilannya industrial seperti itu. Jadi tanah bagian sini memang untuk tips and trick buat kalian juga. Jadi kalau misalnya bangun kondisinya sebelahan sama tetangga, kalau misalnya dindingnya kan rapat nih sama tetangga, kalau bisa kasih spare lah jarak. Nah, jaraknya ini kurang lebih ada 58 cm lah di sini. Oke, jadi kita masuk lagi ke area dalam. Nah, ini kita masuk lagi ke area dalam. Nah, ini di sini kita udah buatin openingan buat aksesnya nanti dari ruang tamu ke area dapur dan ke akses ke masing-masing kamar. Oke, jadi begitu aja
update-update yang gue bisa share kali ini di rumah industrial yang lagi kita bangun di daerah Ulu Jami ini. Jadi kalau misalnya kalian mau tahu nanti hasil akhirnya seperti apa, tonton di channel YouTube gue untuk masing-masing update-nya. Jadi sekian dulu video yang gue bisa share kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga menginspirasi kalian. Tetap tonton terus channel gue, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Oke? Thank you.